Pernah kepikiran nggak sih, apakah doa yang kita panjatkan itu beneran nyampe atau cuma sekedar kata-kata? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah konsep yang keren banget dari kanal Media Ayat Tersirat. Konsep ini ngajarin kita untuk melihat praktik spiritual bukan lagi sebagai ritual biasa, tapi sebagai sebuah mesin. Mesin yang punya mekanismenya sendiri. Yuk kita lihat cara kerjanya. Jadi, apa sih bedanya antara orang yang cuma sekedar berdoa dengan orang yang beneran menyalakan mesin spiritualnya? Kita akan pakai sebuah analogi yang mungkin bakal mengubah total cara pandang Anda soal doa. Oke, pertama-tama kita harus lurusin dulu pemahamannya. Praktik seperti zikir dan doa itu ternyata bukan cuma soal tradisi. Keduanya dirancang sebagai sebuah sistem komunikasi yang super canggih. Coba bayangkan zikir dan doa itu kayak sebuah teknologi spiritual. Menurut sumber ini, teknologi ini diciptakan oleh kolaborasi 5 kekuatan purba. Tujuannya untuk menciptakan sebuah jalur komunikasi langsung, sebuah protokol yang bisa menghubungkan kita, manusia, dengan para pemandu malaikat yang disebut malaikat Muqarrabin. Keren kan? Nah, disinilah bagian paling menariknya. Gimana caranya sistem komunikasi ini jadi sumber tenaga buat kemajuan spiritual kita? Jawabannya paling gampang dipahami lewat analogi mesin tadi. Setiap mesin pasti butuh bahan bakar kan? Nah, di dalam mesin spiritual kita, bahan bakarnya itu adalah irodat bersih atau kehendak yang murni. Ini bukan cuma niat baik loh, tapi usaha nyata kita sehari-hari untuk hidup jujur, adil, dan benar. Itulah bensin yang menggerakkan perjalanan kita. Tapi, bahan bakar doang nggak cukup. Mesin nggak akan nyala tanpa ada percikan api. Nah, disinilah peran zikir dan doa. Keduanya itu ibarat busi yang memercikkan api untuk menyulut bahan bakar iradat bersih tadi, mengubah niat baik menjadi daya dorong yang nyata dan bertenaga. Coba lihat bedanya. Kalau kita cuma punya niat baik, punya bahan bakar, mungkin kita maju, katakanlah 1 kilometer. Tapi begitu kita nyalakan dengan busi doa dan zikir, kemajuan kita itu bukan cuma nambah, tapi melesat. Bisa sampai 20 kali lipat lebih jauh. Ini bukan lagi soal penambahan, tapi akselerasi. Oke, sekarang kita udah paham cara kerja mesin spiritual pribadi kita. Coba kita zoom out sedikit. Ternyata, efisiensi mesin kita ini terhubung ke sebuah sistem yang jauh lebih besar, semacam buku besar kosmik tentang utang dan karma, yang ternyata mempengaruhi kita semua. Ceritanya gini, di zaman kuno ada makhluk-makhluk spiritual yang salah menafsirkan sebuah nubuat. Mereka kira harus menimbun sumber daya sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata sumber daya itu cuma bisa dipakai buat bayar utang materi, bukan buat menghapus karma buruk dari perbuatan mereka. Alhasil, mereka terjebak dalam dilema. Sumber daya melimpah, tapi utang karma numpuk dan nggak bisa dilunasi. Nah, dari dilema kosmik inilah, lahirlah sebuah fasilitas penebusan yang spesial. Dan fasilitas ini bukan cuma buat makhluk-makhluk kuno itu, tapi juga buat kita, manusia yang hidup di zaman sekarang. Solusinya diberi nama Bentomi. Ini semacam fasilitas penebusan yang luar biasa adil. Kenapa adil? Karena fasilitas ini memberikan kesempatan yang sama persis bagi manusia biasa seperti kita untuk bisa mengurangi utang reinkarnasi kita. Sama seperti yang diminta oleh makhluk-makhluk kuat di zaman dulu itu. Awalnya nih, dalam negosiasi mereka minta pengampunan utang 100%. Tapi, para malaikat pemandu bilang kalau beban kerjanya terlalu berat. Jadi, setelah negosiasi akhirnya disepakati pengurangannya di angka 10-30%. Terus, gimana ngitungnya? Berapa nilainya? Menurut pengadilan rohani, diputuskan bahwa untuk saat ini, nilai konversinya adalah sekitar Rp5.500. Itu setara dengan pengurangan 105 hari waktu tunggu di alam antara sebelum reinkarnasi berikutnya. Ini penting banget loh. Artinya setiap kekayaan yang kita dapat atau kita gunakan dengan cara yang nggak sejalan sama 8 fondasi kebenaran, itu secara langsung nambahin utang waktu tunggu kita. Nah, ini bagian paling kerennya buat kita yang masih hidup. Ada 4 langkah di sini. Refleksi, pengakuan, donasi, dan kemajuan. Proses ini bukan cuma soal bayar utang. Ini adalah kesempatan emas buat kita untuk melakukan 2 hal sekaligus. Membersihkan catatan kosmik kita dan memurnikan jiwa kita dari keterikatan ego pada harta. Dan yang terakhir, kita harus tahu, seluruh sistem ini itu dikelola oleh para pemandu malaikat, malaikat Muqarrabin, dan mereka ini punya aturan main, punya preferensi yang sangat jelas. Gampangnya gini deh, para malaikat ini suka sama orang yang tulus, yang jujur, yang mengamalkan kebenaran. Intinya, orang yang bikin kerja mereka jadi lebih mudah.
Sebaliknya, mereka sangat nggak suka sama kebohongan, apalagi fitnah terhadap kebenaran. Menurut sumbernya, konsekuensi dari memfitnah kebenaran ini serius banget dan nggak bisa ditarik kembali. Jadi aturan mainnya sangat jelas. Wow, jadi kalau kita rangkum ya, perjalanan kita hari ini mulai dari doa pribadi, lalu kita lihat gimana doa itu jadi busi buat mesin spiritual, sampai akhirnya kita terhubung ke sistem kosmik soal utang dan penebusan. Semuanya ternyata diatur oleh mekanika spiritual yang sangat jelas. Nah, pertanyaan terakhir ini kembali ke diri kita masing-masing. Apakah mesin spiritual Anda sudah Anda beri bahan bakar yang bersih, dan apakah businya sudah Anda nyalakan secara teratur agar bisa melesat maju?